Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh krisis besar pada akhir masa Orde Lama, terutama setelah peristiwa G30S 1965 yang memicu kekacauan politik, melemahnya kepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno, serta meningkatnya peran TNI di bawah Soeharto. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia memburuk dengan inflasi tinggi, kalangan kebutuhan pokok, dan utang negara yang membesar. Sistem demokrasi terpimpin dianggap tidak efektif, sehingga mahasiswa serta masyarakat menuntut perubahan melalui gerakan Tritura. Situasi ini berpuncak pada keluarnya Supersemar 1966 yang memberi Soeharto wewenang mengendalikan keamanan dan akhirnya membuka jalan bagi terbentuknya Orde Baru. Selanjutnya, kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pembubaran PKI. Kedua, pelarangan ajaran komunisme. Yang ketiga, pembentukan kabinet yang terdiri dari Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan. Yang keempat, pelaksanaan pemilu Orba sebanyak 6 kali. Yang kelima, fusi partai politik PPP dan PDI. Yang keenam, pelaksanaan dui fungsi ABRI, yaitu bidang hankam dan bidang sospol. Yang ketujuh, penerapan Asas Tunggal Pancasila. Selanjutnya, kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, normalisasi hubungan dengan Malaysia. Yang kedua, bergabung dengan PBB September 1966. Yang ketiga, terlibat dalam pembentukan ASEAN bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang keempat, terlibat dalam organisasi regional maupun internasional. Yang kelima, pengiriman pasukan Garuda. Dan yang keenam, menjadikan inisiator JIM-1 dan JIM-2. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi. 1. Pembentukan lembaga donor IGGI dan CGI. 2. Meminjam dana dari IMF. 3. Pencanangan trilogi pembangunan. 4. Penerapan 8 jalur pemerataan. Yang kelima, pelaksanaan pelita 1-6. Yang terakhir adalah penerapan pancausaha tani. Kelebihan Orde Baru: 1. Stabilitas politik lebih terkendali. Pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan kondisi politik yang lebih stabil setelah masa sebelumnya yang kacau. 2. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi lewat pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian. 3. Program swasembada pangan melalui program intensifikasi pertanian IRRI, BIMAS, INMAS. Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. 4. Pembangunan infrastruktur. Banyak jalan, jembatan, waduk, dan fasilitas publik dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi. 5. Pendidikan mulai berkembang. Pemerintah menjalankan program wajib belajar dan membangun banyak sekolah dasar SD Impres. 6. Stabilitas keamanan sosial. Kondisi keamanan relatif aman dan terkendali sehingga kegiatan ekonomi dan sosial berjalan lancar. Selanjutnya, yakni kelemahan masa Orde Baru. Yang pertama, otoriter. Kekuasaan terpusat pada presiden dan minim kritik atau saran. 2. Pelanggaran HAM. Pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan, pembubaran paksa demonstrasi. 3. KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik korup dan keistimewaan bagi kelompok dekat penguasa. 4. Sentralisasi kekuasaan. Daerah tidak punya wewenang, pembangunan tidak merata. 5. Manipulasi politik. Pemilu tidak adil, oposisi dibatasi. Selanjutnya, kejatuhan Orde Baru terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Pemerintahan Orde Baru runtuh karena krisis ekonomi yang membuat harga-harga melambung, rupiah anjlok, dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas membuat kepercayaan rakyat semakin hilang. Di sisi lain, gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah menuntut reformasi makin menguat, diperparah oleh kerusuhan Mei 1998 yang menimbulkan kekacauan nasional. Dukungan politik terhadap Soeharto juga melemah, termasuk dari DPR dan sebagian ABRI. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat Soeharto tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaan, sehingga ia memilih mundur dan Indonesia masuk pada masa reformasi. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.